warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, alhamdulillah. Hari ini kita dapat berjumpa lagi dalam pelajaran bahasa Indonesia bersama Ibu Siska dalam keadaan sehat walafiat. Oke, untuk hari ini sebelum kita belajar ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas memimpin doa untuk hari ini. Siap, gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini siapa yang tidak hadir? Rizky Fitriansa. Rizky Fitriansa. Kenapa Rizky Fitriansa? Sakit. Sakit. Iya, kita doakan semoga Rizky Fitriansa lekas sembuh ya, supaya besok bisa sekolah kembali. Baiklah anak-anak Ibu, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, masih tetap semangat? Semangat. Tadi pagi sudah sarapan? Sudah. Iya, sudah sarapan semua ya. Ya, insya Allah itu tetap menambah semangat kita, jangan lemes. Baik, pada minggu lalu kita sudah pernah belajar mengenai pantun, ya kan? Mengenai puisi rakyat. Puisi rakyat itu ada 3, yaitu pantun, syair, dan gurindam. Ya, tapi kita fokusnya di pantun. Pada pertemuan ke-1 waktu itu kita sudah membahas mengenai cara menentukan jenis berdasarkan tema isinya. Untuk pembelajaran kita hari ini masih tetap sama. Untuk kompetensi dasarnya masih sama, yaitu mengungkapkan gagasan, perasaan, pesan dalam bentuk puisi rakyat secara lisan dan tulis dengan memerhatikan struktur, rima, dan penggunaan bahasa. Adapun tujuan pembelajarannya juga masih sama seperti pada pertemuan minggu lalu. Melalui pendekatan saintifik dan model pembelajaran problem-based learning, peserta didik dapat mengungkapkan gagasan, perasaan, pesan dalam bentuk puisi rakyat atau pantun dengan memerhatikan struktur, rima, dan penggunaan bahasa dengan tepat. Deca ngantuk? Enggak, ya, perhatikan ke depan ya. Amel, Anda juga perhatikan ke depan sama Sinta. Ya, biar nanti kalau ibu tanya kalian bisa menjawab. Baiklah. Pada minggu lalu kalian sudah menentukan tema. Kalau ibu beri waktu itu ibu beri potongan-potongan pantun, kemudian kalian susun, ya. Kalian sudah menentukan temanya. Masih ingat bagaimana cara menentukan tema pantun? Masih ingat bagaimana cara dalam menentukan? Masih. Ya, apa coba ada yang bisa mewakilkan salah satu? Dengan melihat isi baris ketiga dan keempat. Iya, tepuk tangan. Ya, masih ingat ya? Dalam menentukan jenis berdasarkan tema isinya itu, yaitu dengan melihat baris ketiga dan keempat pada pantun. Nah, mengenai ini sekarang ada yang mau bertanya sebelum kita lanjut? Ya? Kaidah kebahasaan pantun apa saja? Iya, kaidah kebahasaan pantun itu ada apa saja? Ada yang bisa menjawab kaidah pantun itu ada apa saja? Bu. Ya, Putri. Rima, diksi, variasi kalimat perintah, larangan, saran, dan ajakan. Iya. Jadi di dalam penggunaan kaidah kebahasaan, dalam kaidah kebahasaan pantun itu ada rima, diksi, kemudian variasi kalimat perintah, kalimat larangan, kalimat ajakan atau saran. Nah, sekarang perhatikan ke depan, Ibu akan menjelaskan mengenai kaidah kebahasaan pantun. Yang pertama ada rima. Rima di sini yaitu persamaan bunyi yang
berulang. Rima itu lebih seringnya kita kenal dengan saja. Pasti ingat kan ciri-ciri pantun ya? Bersaja apa? AB, AB atau A. Ya, itulah yang disebut dengan rima ya. Jadi ingat. Jadi antara baris ke-1 dan kedua itu harus, dan ketiga dan keempat itu rimanya harus berbeda-beda. Baris ke-1 dengan baris ketiga itu rimanya sama. Baris kedua dan keempat rimanya sama. Atau bisa juga keempat-empatnya rimanya sama ya. Kemudian diksi. Diksi itu adalah pemilihan kata. Pemilihan kata ya. Jadi kalian dalam membuat pantun itu juga harus menggunakan pemilihan kata-kata yang seolah-olah menghibur gitu ya. Pakai kata-kata yang membuat pantun tersebut itu terlihat bagus ya kan. Nah, biasanya suku katanya itu harus 8 sampai 12 suku kata. Tidak boleh kurang dari 8 suku kata ya. Kemudian selanjutnya mengenai variasi kalimat perintah. Nah, ini biasanya pantun itu selain berupa ajakan juga perintah, memberikan amanat atau pesan ya kan? Pesan, perintah. Seperti kata-kata di situ ada buanglah sampah pada tempatnya. Perintah bukan? Iya. Itu perintah, buanglah sampah pada tempatnya. Nah, di situ ada di pantun yang membuang sampah pada tempatnya. Kemudian kalimat larangan. Biasanya di kalimat larangan ini ada kata-kata jangan, iya kan? Kalau ada kata-kata jangan berarti dia sebuah pantun yang berisi tentang larangan. Kemudian saran. Nah, ini kalau saran ini ciri-cirinya apa sih? Ada kata-kata apa? Seyogyanya. Kemudian ada seharusnya, ya, atau sebaiknya. Iya, bisa. Kemudian yang terakhir ajakan. Nah, kalau ajakan ciri-cirinya ada kata apa? Ayo. Ya, mari, itu kan. Ya kan, siapa lagi kira-kira yang ajakan? Selain ayo, mari, sini, kesini. Ya, bisa seperti itu. Nah, itu mengenai kaidah kebahasaan pantun. Sampai di sini? Paham mengenai kaidah kebahasaan? Iya, itu mengenai kaidah kebahasaan ya. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini tetap masih berkaitan dengan pantun. Jadi nanti kalian tetap bergabung dengan kelompok pada pertemuan ke-1. Masih ingat kan pertemuan ke-1 kemarin kelompoknya siapa saja? Iya. Mungkin hanya Rizky ya yang tidak ada. Berarti nanti di kelompok terakhir hanya di kelompok berapa kemarin Rizky? 4. Kelompok 4 ya? Iya. Ya, kelompok 4 berarti nanti hanya 3 orang. Nah sekarang kan kalian sudah belajar. Jadi itu langkah-langkahnya. Jadi langkah-langkah pembelajaran kita hari ini. Nanti kalian akan membuat pantun. Ingat, pembelajaran kita hari ini adalah kalian membuat pantun. Bisa kalau ibu tugaskan membuat pantun? Bisa. Harus ya, bisa. Kan kalian kemarin sudah belajar ciri-ciri pantun. Terus tadi juga kalian masih ingat bagaimana sih cara menentukan tema isinya. Ya. Untuk pembelajaran hari ini itu kalian membuat pantun. Ibu akan menjelaskan sedikit. Oh ya, tapi sebelumnya ibu masih mau bertanya ke kalian. Jenis-jenis pantun ada apa saja? Pantun serangan. Marwan, jenis pantun ada apa saja Marwan? Pantun nasihat, pantun Ya. profesi, pantun jenaka, pantun anak. Iya, ada pantun nasihat, pantun agama, pantun jenaka, pantun anak, ya. Itu adalah jenis-jenis pantun berdasarkan tema isinya. Nah,
Bagaimana sih cara membuat pantun? Jadi langkah-langkah dalam menulis pantun. Perhatikan. Langkah-langkah dalam menulis pantun. Yang pertama adalah memahami karakteristik pantun. Jadi kalian pahami dulu apa sih karakternya dari pantun ini. Gitu tadi berdasarkan dari ciri-cirinya. Boleh nggak Bu kalau membuat pantun itu barisnya lebih dari 5? Lebih dari 4 ya, atau 5 baris, boleh atau tidak? Boleh. Hah? Tidak, boleh. Kan ciri-cirinya 4 baris. Ingat, berarti nanti kalian buat pantunnya 4 baris, jangan lebih dari 4 baris. Yang belakang, ayo lihat ke depan nak, jangan mainan sendiri. Terus kemudian yang kedua, menentukan tema. Nah, langkah yang kedua dalam membuat pantun itu adalah menentukan tema. Nah, kalian kan tadi sudah tahu kan pada pertemuan 1 kemarin sudah tahu, oh temanya ini apa, ya kan? Berdasarkan dilihat dari baris ketiga dan keempat. Itu tadi temanya misalkan pantun agama. Nah, berarti berkaitan dengan keagamaan. Kalau nasihat berarti berisi tentang nasihat. Kalau pantun jenaka berarti dia pantunnya lucu, ya, ada unsur lucunya. Terus kemudian yang ketiga menulis isi. Nah, ini. Jadi dalam langkah-langkah menulis pantun itu sebelum kita membuat sampiran itu kita membuat isinya dulu. Kan ada 4 baris nih, nah, coba perhatikan ya. Perhatikan kan ada 4 baris. Nah, jadi kalian membuat isinya dulu. Isinya itu di baris keberapa? Iya, di baris ketiga dan keempat. Jadi kalian buat dulu isinya di baris ketiga dan keempat. Baris ketiga kamu buat dulu apa dan apa, ya kan? Kemudian setelah itu baru menuliskan sampiran. Sampiran di baris keberapa? 1 dan 2. Iya, 1 dan 2. Jadi kuncinya itu ya dalam langkah-langkah menulis pantun. Yang pertama adalah memahami karakteristiknya, kemudian menentukan temanya, kemudian menuliskan isinya terlebih dahulu, baru sampiran. Sampai di sini jelas? Paham? Ada yang ingin bertanya? Tidak. Ya, berarti kalian sudah jelas ya. Nah, sekarang Ibu ada pantun. Perhatikan ke depan. Coba Bayu, bacakan pantun tersebut. Bacakan saja Bayu. Percuma punya liontin emas bila emasnya emas yang palsu. Percuma punya otak yang cerdas bila sembahyang saja tidak mau. Iya. Kalian sudah paham? Sudah paham? Apa sudah lihat? Sudah lihat? Sudah dibaca? Pantun ini pantun apa jenisnya? Agama. Pantun agama. Coba ada berapa baris? 4. Ya, 4 baris. Baris ke-1 dan ke-2 apa bunyinya? Sampiran. Iya, disebut sampiran. Bunyinya apa? Percuma punya liontin emas bila emasnya emas yang palsu. Iya. Baris ketiga dan keempat disebut apa? Isi. Bunyinya? Percuma punya otak yang cerdas bila sembahyang saja tidak mau. Iya. Ada yang bisa menjelaskan dari pantun tersebut apa sih makna dan isinya? Apa makna? Iya, Fadila? Makna isi dari pantun tersebut adalah percuma saja mempunyai otak yang cerdas tapi Ya. tidak mau. Iya, tepuk tangan untuk Fadila. Ya, jadi makna isinya dari pantun tersebut adalah percuma jika kita mempunyai otak yang cerdas tapi kita tidak mau sholat. Di rumah sholat? Anak laki-laki, coba ini adik di rumah sholat gak adik? Sholat betul? Ya, kalau hari Jumatan adik? Iya harus ya. Iya, supaya dia lengkap. Jangan, jadi itu tadi. Jadi makna atau isinya itu dalam menentukan makna atau isinya dilihat dari mana? Dari isinya. Sama, dari baris ketiga dan keempat. Ingat ya, kita melihat isinya
dari mana? Ya dari baris ketiga dan keempatnya. Jadi itulah isi atau yang menjadi tujuan. Sekarang kalian bentuk kelompok. Silahkan. Kelompoknya sama dengan kelompok pada pertemuan ke-1. Masih ingat kan temanya pada waktu pertemuan ke-1? Ya, silahkan bentuk kelompok. Yang dua saya di tengah. Cendel. Ikut deh. Ya Allah. Itu Apa? Kelompok 4 3 orang ya? Ya, karena Rizky nggak berangkat ya, Pak. Kelompok 1 mana? Iya, kelompok 2. Iya, kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Iya, masih ya, tetap. Baik, sebelum Ibu membagikan LKPD dan kalian mengerjakan tugasnya, kita akan melakukan SBK untuk menambah semangat kalian. Coba semuanya sekarang berdiri. Sudah? Nah, coba masih ingat tepuk segi 4? Masih. Oke, kita akan melakukan tepuk segi 4 ya. Tepuk segi 4. Yes. Sekali lagi, biar lebih semangat. Tepuk segi 4. Yes. Ya, tepuk tangan kita semua. Silakan duduk kembali. Baik, Ibu akan membagikan LKPD. Ya, LKPD itu lembar kerja peserta didik. Nah, jadi nanti berdasarkan kelompok kemarin pertemuan ke-1, nah kalian kerjakan ini. Di sini sudah ada langkah kerjanya seperti apa ya. Masih ingat pada pertemuan ke-1 kemarin, kelompok 1 temanya waktu pertemuan 1 apa waktu kemarin? Pantun agama. Iya, pantun agama. Kelompok 3 pantun anak-anak. Kelompok 2 iya. Kelompok 4 Pantun nasihat. iya. Kelompok 5 iya. Sip, hebat. Kalian masih ingat semua ya mengenai tugas apa pertemuan ke-1 kemarin. Nah, sekarang kita akan bagikan LKPD. Kerjakan secara diskusi. Dan seperti biasa setelah ini nanti kalian presentasi ya. Kamu. Saya nulis tapi kata yang dekat. Saya nulis saya mau. Kamu ini yang enggak, mana kan tulis belum baca. Nah, kita baca sampai nah, saya yang mikir. Kamu yang itu yang baca sendiri. Ya udah mikir. Ayo kerjakan secara berkelompok. Terus Jangan lupa ditulis nama kelompoknya ya. Tulis nama kelompoknya. Marwan, gabung sama kelompoknya Marwan.
Waktunya 2 menit lagi ya. Sudah semua? Sudah. Baik, kalau sudah semua, sekarang kalian akan mempresentasikan. Sudah siap untuk presentasi? Sudah. Baik, kalau sudah siap untuk presentasi, sekarang coba yang akan mempresentasikan yang pertama adalah kelompok 5. Ayo, ibu minta kelompok 5. Nanti yang lain perhatikan untuk saling menanggapi ya. Kelompok 5 berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membacakan hasil diskusi kita. Waktu digunakan. Habis manis, sepah dibuang. Habis gelap, terbitlah terang. Habis uang, terbitlah utang. Tak sanggup bayar, baru melayang. Mangkola atau isi pantun tersebut adalah kata-kata untuk lucu-lucuan. Jika uang habis, maka berutang. Dan jika tidak sanggup membayar, baru melayang. Iya. Jadi itu temanya apa? Mengenai apa? Temanya pantun jenaka. Kalau pantun jenaka itu berisi apa? Lucuan. Iya. Makna atau isinya tadi sudah betul atau belum yang diungkapkan oleh kelompok 5? Sudah. Betul, iya. Ya tadi berisi tentang kalau ngutang tidak bisa dibayar, bogem melayang. Ya itu kan sebuah kelucuan. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 5 kelompok 1. Terima kasih untuk kelompok 5, silakan duduk kembali. Selanjutnya kelompok 4, coba. Silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kami dari kelompok 4 ingin membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Baca Quran mencari kabar, batunya sambil berlahap, belajarlah menjadi sabar, sabar disayang Tuhan. Tema dari pantun di atas adalah pantun nasihat. Iya, makna atau isinya? Makna dari isi pantun tersebut yaitu jika kita menjadi orang yang sabar akan disayang Tuhan. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 4. Maknanya tadi adalah mengenai pantun
nasihat. Ya, pantun nasihat. Isinya sudah betul yang diungkapkan oleh kelompok 3? Betul. Kelompok 4 ya, kelompok 3 ini sangat terus. Kelompok 4 sudah betul? Ya, sudah. Nah, sekarang lanjut untuk kelompok 2. Silakan, kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Dari malam hingga siang selalu mengais dengan asik. Buah apa seperti bintang saat matang, apa kuning warnanya. Makna atau isi pantun buah adalah memberikan sebuah tebakan, yaitu buah seperti bintang ketika matang berwarna kuning. Tema pantun teka-teki. Iya. Kelompok 2 pantun teka-teki. Sudah betul belum dalam membuat pantunnya? Sudah. Kata kelompok 2, buah apa yang berbentuk bintang? Kalau matang kuning warnanya, buah apa ayo? Belimbing. Iya, buah belimbing. Berarti sudah betul ya kelompok 2. Tepuk tangan kelompok 2. Terima kasih kelompok 2. Sekarang yang belum kelompok 1. Ya, 1 dan 3. Ya, kelompok 1 dulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami. Sungguh indah kehidupan burung puyuh di atas dahan. Kalau hidup bintang selamat, taatlah selalu perintah Tuhan. Makna atau isi pantun tersebut yaitu jika kita ingin hidup selamat, maka kita harus taat kepada perintah Tuhan. Tema pantun agama. Iya, pantun agama. Biasanya kalau pantun beragama itu ada kaitan dengan agama tidak? Ada. Pasti berkaitan dengan Allah atau dengan Tuhan. Sudah betul? Kelompok 1 ada ya? Iya betul. Iya silakan duduk. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang yang terakhir kelompok ke-3. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil dari pantun anak-anak. Siang-siang makan ketupat, tidak lupa ada kuah. Siapa sering makan coklat, hati-hati rusak giginya. Makna atau isi pantun tersebut adalah jika kita sering makan coklat, hati-hati rusak giginya. Iya, betul? Itu berkaitan dengan anak-anak tidak sih? Iya. Pasti yang suka makan coklat anak-anak atau bukan? Anak-anak. Hebat ya kelompok 3 bisa berkaitan dengan anak-anak, dia mengambil temanya tentang makan coklat. Iya, anak-anak. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Terima kasih kelompok 3. Baiklah, kalian sudah hebat-hebat membuat, ya kan, sudah hebat membuat pantun. Ya, tadi Ibu sudah mendengar kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 hasil dari kalian membuat pantun. Untuk hari ini anak-anak Ibu hebat. Tepuk tangan untuk kita semua. Kalian sudah bisa dalam menentukan dalam membuat pantun. Untuk selanjutnya bisa ya membuat pantun yang lebih lagi? Iya bisa. Kalau tadi kan temanya sudah ditentukan. Nah untuk yang lainnya, bisa kalian buat pantun jenaka, bisa pantun teka-teki, bisa ya? Iya bisa. Pantun agama, pantun nasihat, nah bisa. Pasti harus bisa. Aulia kenapa Aulia? Ya terus sini. Nah untuk sekarang kalau sudah sekarang kalian coba buka LKS-nya. Buka LKS-nya. Kerjakan halaman 24. Buka halaman 24. Ya. Di situ ada juga kan tentang pantun ya. Sekarang tugasnya adalah kalian membuat pantun, tetapi membuat pantun masing-masing. Temanya terserah kalian, mau apa saja boleh. Ya, silakan kalian buat pantun
tapi tidak berkelompok secara individu. Temanya bebas. Silakan buat pantun sendiri. Iya, waktunya membuat pantun 5 menit ya. Ayo buruan, tulis di kertas 1 lembar ya nak. Ya, jangan lupa ditulis namanya. Ditulis di kertas 1 lembar. Ayo silakan dikerjakan buat pantun 1 pantun saja. Terserah kalian temanya mau apa saja boleh. Kerjakan masing-masing ya, jangan sama temannya. Ayo. Bisa nggak kira-kira nak? Bisa, Bu. Bisa lah ya. Ya, adik kerjakan sendiri, adik waktu nggak nyontek adik Pratama. Sudah? Waktunya sudah habis, silakan dikumpulkan. Ayo, kumpulkan masing-masing. Ya, dikumpul. Sudah? Sekarang duduknya rapi. Sekarang duduknya rapi. Mau tetap sama kelompoknya atau
pindah ke lain? Tidak usah ya? Tidak usah, sini saja. Baiklah. Coba yang kalian sudah kumpulkan. Coba perhatikan. Hari ini kita sudah belajar mengenai pantun. Apa sih kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Kesimpulannya apa, anak? Saya Bu, Ya, coba Amel. dalam menulis pantun harus memahami temanya, kemudian menuliskan isinya terlebih dahulu, baru menulis sampilannya. Iya, tepuk tangan untuk Amel. Betul sekali ya. Dan dikatakan oleh Amel bahwa kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah dalam menulis pantun itu kita harus memahami karakteristik temanya dulu. Memahami karakteristik temanya, kemudian baru menuliskan isinya. Isinya baru setelah itu menuliskan sampirannya. Itu yang belakang nak, ada ke depan nak sayang. Nah, jangan mainan sendiri, ya. Jadi itu untuk kesimpulan hari ini, kalian tadi sudah membuat pantun. Tadi ketika membuat pantun, dituliskan yang pertama apa ya dulu? Sampiran atau isinya dulu? Yang kedua isi. Isinya dulu. Baris keberapa isi? Yang ketiga dan keempat. Kemudian baru sampiran. Sampiran baris keberapa? Dua. Iya. Ada hambatannya nggak sih nak pembelajaran kita hari ini atau kesulitannya? Tidak. Tidak ada kesulitan? Tidak. Ada yang ada kesulitan? Ada? Sedikit mengenai apa? Menulis pantun. Ya agak susah. Ya ada masih kesulitan susah. Berarti ada harus belajar lebih lagi ya. Iya itu tadi. Buat isinya dulu. Ada merangkai kata-kata kalimatnya. Isinya dulu. Baru setelah itu nanti sampirannya. Ya deh. Iya. Pembelajaran hari ini semangat. Apa namanya? Asik atau tidak? Asik. Ya asik pembelajaran kita hari ini ya. Baik, kalau begitu pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita akan jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Sebelum pembelajaran Ibu akhiri, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas memimpin doa hari ini. Siap, gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Iya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas materi mengenai teks fantasi, ya. Teks fantasi. Baiklah, Ibu cukupkan. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.